Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Golagong TV, bertemu lagi ya dengan penulis dan buku. Ini lihat, saya ingin bercerita tentang pemetaan sastra puisi di Banten. Ini buku-bukunya banyak sekali. Saya mau memulai dari ketika saya kecil. Saat itu kelas 6 SD setelah saya diamputasi, kelulusan dari sekolah, kelas 6 ya, masuk ke SMP, ada malam kesenian. Nah, ada sastrawan di Banten nih, dia memakai kursi roda. Bukunya diperlihatkan ke saya. Penerbitnya Balai Pustaka. Saya betul-betul kagum melihat seseorang di kursi roda lalu menulis puisi. Dan saya diminta membacakan puisi-puisinya di malam perpisahan sekolah di SDL 1 Serang di alun-alun. Naiklah saya ke panggung. Itu saya ingat, ketika saya membaca belum selesai langsung disuruh turun. Turun. Kamu nggak pas bacanya. Jadi rupanya saya dianggap kurang menjiwai karena puisi itu puisi sedih dan saya membawakannya dengan berapi-api. Kata dia, kamu nih cacat, nggak bisa bacain puisi seperti itu. Ya saya masih kecil, jadi saya nurut aja. Nggak bisa saya, Pak. Nah, tapi itu pengalaman berkesan. Tahun 81, saya melihat orang tua tabrak motor, lalu motor itu kabur. Saya lupa di Pasar Rawu kalau nggak salah. Saya marah, pulang ke rumah, lalu menulis puisi. Dan dibayar honornya 3.500. Saya kecewa sekali dan saat itu saya tidak ingin menulis puisi lagi. Karena saya ingin membuat gelanggang remaja agar orang-orang Banten, terutama anak muda Banten di masa depan, tidak susah seperti saya. Kalau mau beli buku harus ke Bandung, ada pelatihan harus ke Gramedia Bandung, ke Pasar Senen. Nah, ya, Rud, ini menarik Rud. Sini Rud. Oke. Nah, ini ada cerutu tulang kuda. Oke, kembali ke itu apa? Satu lagi. Sony Farid Maulana. Oh, bukan orang Serang. Nah, kembali ke cerita tadi. Nah, saya putus harapan dengan puisi. Saya ke prosa. Lalu tahun 88, novel serial saya Balada Si Roy dimuat di majalah Hai. Karena saya anak sastra, kuliah di Fakultas Sastra Unpad, saya punya misi mengenalkan puisi ke anak-anak muda di seluruh Indonesia. Karena Gramedia itu hegemoni luar biasa. Di mana-mana distributornya. Jadi kalau ada lapak, pasti ada Gramedia di sana. Dan Balada Si Roy dimuat di majalah Hai. Diawali setiap episodenya dengan puisi. Puisi saya, 13 episode puisi saya. Setelah selesai 13 episode, saya kekurangan puisi, saya datang ke Toto Esteradik dan Riz Revolta. Saya presentasikan visi misi saya. Alhamdulillah Toto Esteradik dan Riz Revolta bergabung dan mengalir puisi-puisi petualangan dari Toto Esteradik. Dan banyak orang suka pada puisi-puisi Toto Esteradik. Hasan Aspahani, penyair-penyair nasional itu lahir, saya bisa klaim beberapa lahir dari Balada Si Roy dengan puisinya tadi. Nah, tahun 89, tahun 90 apa 89 ya, saya lupa. Saya, Toto Esteradik dan Riz Revolta membuat kumpulan puisi pertama di Kota Serang. Saya berani mengatakan di Kota Serang karena Tangerang saya anggap tidak masuk ke Banten. Di Rangkas Bitung sebetulnya, Cilegon sebetulnya pada tahun itu juga belum ada, tapi saya khawatir ada. Jadi buku puisi pertama saya nggak nemu di stensil yang buter tuh, wer gitu ya. Di stensilnya juga di ruang kepala sekolah ibu saya di SKKP Negeri Serang di Jalan Yusuf Marta Dilaga. Sekarang jadi SMPN Negeri 8 atau 7 saya lupa. Jadi judulnya itu Ajeta, A-Z-A. Jadi dari A kembali ke A. Puisi saya, puisi Toto, puisi Riz Revolta. Dan cetakannya kayak gini. Itu tahun 90-an di stensil. Nah, kemudian mulailah bermunculan ya puisi-puisi misalnya dengan Rumah Dunia ya, banyak sekali.
Saya kasih contoh-contoh, misalnya ini dia Bebegik, puisi berikutnya. Oh, Ode Kampung dulu, saya sama Toto Ode Kampung. Kemudian Bebegik. Nah, ini Bebegik ini 7 penyair Serang. Ini juga termasuk milestone ya. Nah, setelah itu bermunculanlah komunitas-komunitas tahun 2000-an. Ada Cafe Ide dengan Wan Anwar, Kubah Budaya dengan Wan Anwar, Sulaiman Jaya, Alvaris, Wahyu Arya, ada Encep Pontang bikin di Pontang, kemudian ada Gaksa, Rois Renaldi, kemudian Rumah Dunia tentu dengan kelas menulis dan majelis puisi, kemudian di mana lagi? Banyaklah. BIM itu apa BIM itu? BIM.co. BIM tuh M-nya muda, B-nya tuh lupa saya B-nya tuh apa ya, pokoknya Bina Muda apa ya. Nah, jadi sekarang banyak sekali online. Saya mau mengabsen buku-buku puisi yang ada. Misalnya ini lihat, Sinsi Esilen, ini penyair Midas Nanang Suryadi, dia orang Merak tapi mukim di di Malang. Terus Senja dan Malaikat Tanpa Sayap, ini kelas puisi di komunitas Encep Pontang ya. Lalu anak-anak Rumah Dunia banyak. Nah, yang paling menarik kemudian ada 3 orang yang buku puisinya mendapat penghargaan. Yang pertama Toto Esteradik dengan Mencari dan Indonesia Setengah Tiang juga nggak ada di sini. Buku-buku puisinya ini ya, Toto Esteradik nih, Mencari dan Kehilangan, Kepada Para Pangeran. Nah, saya 10 besar hari puisi, Air Mata Kopi. Kemudian Sulaiman Jaya ya kemarin ya. Sulaiman Jaya puisi apa cerpen? Puisi ya. Nah, ini Rudi cerpen. Nah, jadi Sulaiman Jaya masuk. Nah, buku-buku pribadi saya tunggalnya Membaca Diri, Dunia Ikan, terus apa ini, Kutana Matahari di halaman rumah kita. Nah, saya melihat ada satu buku puisi yang menarik sekali. Mana tadi Rud ya? Ini saking banyaknya yang mau saya bacain. Ini dia. Dia kelas menulis Rumah Dunia, terus bergabung dengan Gaksa, Rois Rinaldi. Buku puisinya Kembang Pihon. Ini saya terkesan dengan satu puisinya nih, saya akan bacakan. Nek, aku pulang. Nek, aku pulang. Tapi rasaku ini terpelanting kian jauh. Rindu tak terbalas. Karena kampung yang kutinggalkan tak lagi ramah, tak lagi mesra. Nek, aku pulang. Tidak tampak gadis-gadis sepertiku dulu. Mandi di sungai bersama, di antara batu-batu bisu, bernyanyi di bawah bulan purnama, sesekali tersipu ketika lewat jejaka desa. Rembulan kini tak lagi istimewa. Nyala listrik menggantinya. Nek, aku pulang membawa rindu yang tanah yang abadi dalam ingatanku. Di dekat nisanmu aku melihat pohon. Pundak wangi tumbuh. Tanah kelahiran 15 Maret 2005. Jadi satu puisi ini dari Eli Awaliyah Rosalini menarik. Nah, kemudian buku-buku puisi bermunculan. Tahun 2000 berapa Dewan Kesenian Banten muncul, Rud? 2017 ya, ketika Rano Karno jadi gubernur. Sesuai dengan arahan kebijakan instruksi Mendagri ya kalau nggak salah. Di setiap daerah harus ada Dewan Kesenian. SK Gubernur Rano tahun 2017 memilih Capcay Saipullah. Dan warisannya puisi untuk perdamaian dunia. Ini sesuatu yang baik. Tahun 2020 atau 2019 ya? 2020 ya? 2019. Kemudian masa
kepemimpinan Capcay Saifullah berakhir, dikembalikanlah ke Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten sekarang. Sayangnya Wahidin Halim tidak membentuk lagi Dewan Kesenian yang baru, sehingga semua kembali ke komunitas. Saya tidak akan membahas Dewan Kesenian Banten, nanti di episode khusus ya. Nah, sekarang nih, kembali ke komunitas, semua menulis secara pribadi, menulis puisi komunitasnya atau pribadi. Saya akan mulai dari Toto. Nggak ada ya Toto ya? Tadi ya. Toto itu apa yang baru? Buah tangan dari sorga. Jadi buah tangan dari sorga tidak ada. Nah, Rahmat Heldi ini paling baru banget. Ibu dan Darah Kopi Para Serdadu, diterbitkan oleh Gong Publishing. Dan Hilman Suteja seperti prajurit. Hilman Lembri. Hilman Lembri seperti prajurit kalah perang. Nah, jadi di Banten ini sudah tumbuh para penyair. Komunitasnya saya akan coba ingat ya. Rumah Dunia, Kubah Budaya. Kalau Latif Masari itu apa ya? Yang si Ardian J itu pesantren Damar 26. Hah? Damar 26. Damar 26. Damkar apa Damar? Damar. Hah? Damar. Damar 26. Mukti Jayakarsa itu juga Ustadz Kiai, menulis puisinya luar biasa. Terus setelah itu Gaksa tuh Gaksa Inter apa ya? Sastra ASEAN. Gaksa Sastra ASEAN dengan Rois. Di sana di Lebak ada DC dengan komunitas apa dia? Kedai Proses. Di Tangerang nggak usah disebut Tangerang. Nah, siapa lagi yang belum kesebut? Komunitas sastra, Kubah udah, Encap Pontang udah. Nah, jadi kalau saya absen, ini hadiah raya nih. Pokoknya damai, anak-anak IPA sama 1 Serang nih. Terus mana lagi? Banyak sekali. Dan banyak juga penulis penyair Banten yang ikut antologi puisi bersama. Saya, Toto, siapa lagi? Ardian J, Abdul Salam, Firman Feniaksa tuh Blar itu puisi apa cerpen? Puisi ya, Blar. Ya, Firman Feniaksa juga menulis buku puisi Blar. Abdul Salam juga menembus, Ahmad Wayang juga menembus nasional. Jadi siapa lagi yang nggak kesebut ya? Sudah semua kayaknya. Kalau ada yang belum, kirim surat ke saya. Nanti saya akan bikin episode baru. Sekali lagi, penyair Banten tidak boleh mati kutu tanpa ada Dewan Kesenian Banten. Tidak ada Dewan Kesenian Banten, kembali ke komunitas. Tidak berkomunitas, menulis puisi sendiri. Karena puisi adalah hati. Walagung TV, tentang literasi, semua ada di sini.